Sore hari ini, siang hari ini ketemu lagi bareng sama saya Ugi. Kita sekarang ada di webinar bersama dengan Coca-Cola Amatil dan juga ada JNE. Hari ini webinar pelatihan wirausaha 2020 menuju Desa Mandiri Lestari Kreatif Tourism bersama mengantar sejuta semangat wirausaha muda Lampung untuk Indonesia. Nah, semangat Indonesia. Semangat. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Hari ini kita kedatangan dua panelis ataupun juga narasumber yang ganteng-ganteng ya kayaknya. Memang udah biasa berkecimpung di dunia liar, bukan dunia liar. Maksudnya di alam bebas ya, mungkin ya lebih ke wisata-wisata begitu. Yang pertama saya akan memperkenalkan, di sebelah kanan saya itu ada Mas Berry Arista selaku DP Prof APGI Lampung. Nah, selamat siang. Selamat siang Bang, selamat siang semuanya. Apa nih saya panggil Mas, Kang, Om, Tante, Bude, Panggil B aja. Panggil B aja. Oke deh. Ya, Mas B. Iya. Sebelum nanti kita lanjut, kita akan tegur sapa dulu dengan Mas Denny Sugandi selaku penggiat geowisata. Selamat siang, Mas. Selamat siang, terima kasih nih teman-teman. Ya, siang Kang Denny. Siang, Kang. Kang Denny ini posisi sekarang lagi di Bandung ya, Kang ya? Iya, saya di Bandung domisilinya, betul, di Bandung. Oke, memang domisili di Bandung ya, Kang ya? Tempatnya kalau di Bandung di sebelah timurnya nih, di daerah Arca-Manik. Di sebelah timurnya kalau di Bandung. Oh, sebelah timur itu berarti masuknya daerah mana tuh, Kang? Ujung Berung, Arca-Manik. Ujung Berung mah kampung halaman saya tuh. Wah, cocok. Ujung Berung, Dayakolot, Bojong Soang, lah daerah situ lah pokoknya. Iya, betul. Oke, Kang, selamat bergabung di webinar kita Kreatif Tourism hari ini ya dengan tema Exploring Experiential Tourism of Lampung. Nah, mungkin nanti kita akan bagi jadi dua sesi, Kang ya, Mas. Siap. Pertama itu ada dari para panelis akan memaparkan materinya, gitu. Nanti mungkin bisa dimulai dari Mas Bey dulu mungkin ya, Kang Denny. Maka ya silahkan. Oke, dari Mas Bey. Izin Kang Denny. Ya, nanti selesai itu baru ke Kang Denny. Habis itu sesi kedua nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab bareng sama para partisipan dan juga mungkin tribuners di rumah juga yang stay tune di Tribun Lampung, di FB-nya Tribun Lampung atau di YouTube-nya Tribun Lampung News Video bisa juga ikut sesi tanya jawab. Oke. Langsung kita ke panelis kita yang pertama, ada Mas Bey. Silakan Mas Bey dengan materinya. Ya. Monggo, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Pertama-tama selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi udah disiapkan. Oke, sebentar, materi dipersiapkan nanti sama ini kita ya, operator kita. Ya. Belum muncul? Oke. Saya izin menyapa rekan-rekan yang ada di chat ya, kolom chat ya. Oh, boleh, siap. Nah, rekan-rekan yang sudah hadir, terima kasih sudah bergabung. Juga salam hormat saya buat Kang Denny yang juga senior nih, sama-sama member di APGI juga. Oh, member di APGI ya. juga. Satu korup Kang. Beliau juga member APGI, hadir di sini udah ada beberapa partisipan ya. Mudah-mudahan bisa sharing bersama. Oke. Izin berbagi ini kepada rekan-rekan semua. Siap. Ya, izin saya perkenalkan dulu. Ini ada pengantar, ada sedikit pengantar dari saya ini selaku pengurus Dewan Pengurus Provinsi di Lampung. Ya, ini Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Oke. Next. Ya, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia ini adalah sesuatu organisasi yang berbadan hukum ya, yang membentuk perkumpulan yang memadai profesi pemandu gunung. Jadi asosiasi kita ini adalah wadah dari profesi-profesi pelaku profesi yang
kompeten di bidang kepemanduan Bang gitu ya. Oke. Jadi merupakan perkumpulan yang bersifat perseorangan, profesi juga, lalu tapi non politik ya, non politik, terbuka dan mandiri. Jadi itu pengantar APGI ya. APGI. Jadi mungkin Tribuners yang belum tahu APGI itu apa, tadi sudah dihantarkan. Iya. Oke, lanjut Mas B. Next. Ya, tujuannya asosiasi ini dibangun adalah untuk mewadahi persatuan, komunikasi dan koordinasi pemandu gunung Indonesia. Karena kan tersebar nih Bang ya di seluruh Indonesia nih. Alhamdulillah sudah ada kurang lebih ada 22 provinsi. Member sudah 1000 lebih, 1045. Oke. Alhamdulillah udah tersebar di 22 provinsi. Ya. Tujuannya juga untuk meningkatkan kompetensi si pelaku pemandu-pemandu ini gitu. Agar kompeten di bidangnya secara profesional. Meningkatkan keamanan, keselamatan, kenyamanan klien kita, pengunjung dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepemanduan gitu ya. Siap. Next. Ya. Faktor pendukungnya kenapa ini adalah pemenuhan pelayanan ya. Faktor pendukungnya adalah kebutuhan ini berlangsung karena kawasan kita ini ruang lingkup profesinya adalah kawasan pegunungan gitu. Jadi lingkungan yang semakin kompetitif ini butuh tuntutan dari klien ya, dari masyarakat gitu. Tentunya yang pakai jasa kita semakin tinggi itu. Karena kan kebanyakan yang selama ini aktivitas di kegiatan alam terbuka ini nggak melulu pelaku ya. Bang, nggak melulu pendaki atau penggiat begitu. Jadi penghobi mungkin. Ada penghobi, lalu kesini sudah kalangan milenial gitu kan. Jadi penting industri pariwisata ini melalui APGI, kehadiran APGI adalah untuk memfasilitasi atau memberikan pelayanan kepemanduan secara profesional begitu Bang. Agar tingkat keamanannya juga lebih terjaga safety ya, gitu. lebih terjaga. Oke, lanjut Mas B. Ya. Kemudian juga kita pemberdayaan masyarakat lokal, daya dukung operator di wilayah setempat gitu kan. Kita perlukan tenaga-tenaga dukungan saat kita melakukan aktivitas kepemanduan. Lalu pemberlakuan masyarakat secara ASEAN juga sudah kita ini ya tergabung pada November tahun 2012. Lalu tuntutan standar yang itu dalam konteks wisata gunung gitu. Kita udah siapkan tuh. Alhamdulillah udah dapat ada peraturan dari Menteri Pariwisata nomor 11 tahun 2015 ya tentang pemberlakuan standar kompetensi. Jadi asosiasi ini sudah punya standar Bang, standar kompetensi kerja gitu ya. Jadi tingkat keilmuannya, keterampilannya dan lain sebagainya itu sudah terangkum semua dalam SKKNI gitu. Ada di peraturan nasional. Sudah ada di kementerian. Kementeriannya ya. Nah ini berikut industri wisata gunung dengan pemangku kepentingannya, mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dan lain sebagainya sampai ke stakeholder dan seluruh elemen yang terikat di dalamnya begitu ya. Oke, next. Nah ini sedikit sejarah Bang ya. Sedikit sejarah dan perkembangan APGI. Memang APGI ini lahirnya resminya di Januari gitu ya, 15 Januari 2016. Tapi inisiasinya itu dari tahun 96 tuh, dari tokoh-tokoh perintis lebih dulu gitu, dari 96 terus ada wacana pembentukan itu, lanjut lagi dengan berdirinya Federasi Mountaineering, kemudian Kementerian Pariwisata pada kala itu masih dengan ini ya, Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata. Itu memfasilitasi rancangan standar pertama, kemudian 2013 dilanjutkan sampai Januari 2015 itu inisiator kita hadir merencanakan ini pemetakan untuk membangun APGI sehingga awal Januari 15 Januari 2016 mulai berdiri. 2016 itu. 2016 ya, mulai berdirinya APGI ya. Iya. Ini selanjutnya perkembangannya. Sampai ke 2019 kemarin ya. 2019. Next.
Nah ini legalitas ya Bang ya, legalitas. Oke. Nah, jadi asosiasi kita alhamdulillah udah punya ini SK dari Menkumham, akte pendiriannya jelas, jadi legalitas hukumnya, jadi Berbadan hukum ya? berbadan hukum Berbadan untuk urusan kepentingan advokasi Iya. dan lain-lain. Oke, next. Nah, apa sih manfaat keanggotaan nih? Kebanyakan kan rekan-rekan ini banyak yang sudah tahu APGI tapi belum tahu nih apa sih sebetulnya manfaat yang didapatkan gitu ya. Manfaat apa aja sih yang bisa diterima sama calon-calon member nih kalau seandainya ada kawan-kawan nih ada niat bergabung begitu ya. Ya. Pertama, hak akses pelatihan teknis. Jadi rekan-rekan yang sudah bergabung jadi member ini ditingkatkan keilmuannya, keterampilannya, diasah juga attitude-nya gitu kan. Ya. Sehingga melalui program-program pelatihan, kemudian program-program sertifikasi, sampai meningkatkan kapasitas menjadi instruktur gitu. Kita dorong terus juga mendapatkan informasi terkait mountaineering pada umumnya gitu. Jadi informasi-informasi terbarukan baik dari kawasan Taman Nasional, kemudian informasi dari ruang lingkup mitra APGI sendiri gitu. Jadi kita bisa dapat informasi itu lebih cepat begitu cepat, Bang ya. Hak advokasi, perlindungan profesi juga jaringan gitu. Oke. Ya. Nah, ini struktur kepengurusan 2019-2022 tertera ada di sana Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Etik, ketua kita sekarang itu Ibu Vita Cecilia, kemudian Sekretaris Jenderal itu Rahman Muklis, Bendahara Neni dan sebagainya. Oke. Ya. Siap. Next. Nah, ini jajaran di bawahnya ada 3 kabit ya. Ya. Kabit organisasi dan keanggotaan, lalu kabit PSDM juga jajaran di bawahnya, kabit humas gitu. Nah, lalu di bawahnya lagi itu tersebar di 22 provinsi. 22 provinsi total ya. 22 provinsi sampai saat ini gitu. Oke. Yuk, next. Nah. Ini ketua Dewan Pengurus Provinsi. Iya. Oke. Nah, ini visi misinya bisa dilihat ya, mewujudkan pemandu gunung Indonesia yang berkualitas. Misinya menjadikan APGI sebagai wadah organisasi pembelajaran, Bang. Oke. Pembelajaran eksperimental dulu. Yang pertama, baru dikembangkan. Setelah dikembangkan, ditingkatkan, potensi itu diasah, mudah-mudahan bisa menjadi pemandu yang bertanggung jawab, yang cerdas, yang juga bisa mengedukasi. Nah, jadi nggak cuma sekedar melakukan aktivitas pemandu secara profesi aja. Oke. Nah, tapi juga menginterpretasi segala informasi, keilmuan, membagi sharing keterampilan Bisa dan sharing sebagainya. keterampilannya ya. Oke. Lanjut. Next. Nah, ini kegiatan-kegiatannya ya, yang tadi saya udah sampaikan. Pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, penelitian dan pengembangan, konsultasi, advokasi, sosial. Nah, ini aktivitas-aktivitas dan kegiatan yang dilakukan APGI. APGI. Oke, siap. Selanjutnya, next. Nah, ini yang udah saya sampaikan tadi di awal portofolionya, bahwa APGI sejak 2016 sampai 2020 ini, Kang, Ya. itu sudah 1045 anggota. 1045 anggota. Iya. Luar biasa. Tersebar di seluruh Indonesia. Tersebar di Indonesia. Tapi 1045 ini masih sedikit, masih terbilang sedikit. Oke. Masih terbilang sedikit buat kawasan gunung kita yang itu lumayan cukup banyak gitu. Lumayan cukup Perlu banyak juga tambahan member untuk mencakup wilayah kawasan wisata gunung gitu. Ya. Jadi kita masih terus meningkatkan lagi penambahan member yang kompeten sehingga ke depan ada kebutuhan-kebutuhan pelayanan jasa kepemanduan di daerah provinsi manapun, mudah-mudahan sudah ada APGI di sana gitu. Mantap. Next. Telah berada di 22 provinsi, melaksanakan 23 kali bimbingan teknis dan sertifikasi. Insya Allah yang ke-24 ini kita laksanakan di Lampung pada Jumat besok. Oh. Jumat besok sampai hari Minggu tanggal 28 sampai keren. tanggal 30. Di Lampung. Di Lampung, mudah-mudahan di Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Iya. Oke. Dapat fasilitas dari Kementerian Pariwisata, didukung sama LSP Pramindo. Juga disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Beberapa supported kegiatan ini disponsori juga. Alhamdulillah persiapan ini sudah H-1 ini kan. Jadi rekan-rekan ini yang di lapangan udah lagi pada ini prepare gitu. Pada prepare lagi ya. prepare untuk pelaksanaan besok gitu. Oke.
Selanjutnya? Ya, ini sasaran pencapaian pengurus pusat. Terus, oke. Next. Ya, ini masih sasaran pencapaiannya. Next. Ya, terima kasih. Itu sedikit, Kang. Ya. Profil APGI. Oke, nah jadi sebelum kita ke Kang Denny nih, Kang Denny sebentar. Saya agak sedikit ada sedikit penasaran ya dengan APGI. Berarti secara tidak langsung sebetulnya APGI ini itu menjadi salah satu juga pendukung untuk pariwisata. Betul, Kang. Gitu ya. Teman si APGI sendiri ini dia lebih ke mountain ya, gunung gitu yang cakupan dieksplornya ya. Untuk yang dieksplornya. Nah. Iya. Mungkin gini, banyak juga tribuners yang di rumah sana gitu ya Mas Bey. Iya. Kan mindsetnya Lampung ini pantai kan gitu. Nah mungkin kawasan pantainya luas. Nah mungkin bisa ada suggest dari Mas Bey nih. Gunung apa sih yang kira-kira dari sisi pemandangannya dan segala macam halnya itu sebetulnya mempunyai nilai jual pariwisatanya gitu loh Mas Bey. Mungkin bisa Mas Bey sampaikan sama teman-teman Tribuners semua. Aku kasih beberapa sampel lah kan ya. Misalnya katakanlah Gunung Krakatau lah ya. Gunung Krakatau kita sudah tahu situs riwayatnya gitu kan. Riwayatnya mendunia sehingga sampai 2018 lalu juga kita bisa mempromosikan pariwisata Krakatau itu sendiri. Selain untuk kepentingan riset, kepentingan budaya, kepentingan ekologi juga ekowisata. Jadi banyak hal yang bisa kita eksplor dari Gunung Krakatau misalnya, yang memang sudah ikonik lah katakanlah. Lalu selanjutnya Gunung Rajabasa. Gunung Rajabasa itu adalah salah satu jejak riwayat yang itu menjadi rintisan napak tilasnya Raden Intan. Banyak jejak-jejak pahlawan nasional di Lampung. Jejak-jejak riwayatnya banyak bisa kita temukan di situ. Kemudian ada yang bisa dikatakan yang sifatnya itu legend di sana gitu. Ada di bawah kakinya Gunung Rajabasa itu ada mata air panas tuh, mata air belerang gitu. Di bawah tuh. Nah itu mungkin kan Tribuners di rumah ya mungkin lagi stay tune bareng sama kita di sini belum aware tuh gitu. Kalau ternyata di Gunung Rajabasa itu banyak napak tilas sejarahnya dari salah satu pahlawan nasionalnya di Lampung ini Raden Intan. Betul. Dan juga tadi ada air panas, mata air panas di kaki gunungnya tuh belerang tuh, banyak yang sering mandi. Mungkin nanti ada juga teman saya yang suka gatal-gatal ya, mandi situ aja kali, dia soalnya jarang mandi juga sih. Nanti saya suruh ajak main situ. Oke Kang, Mas B, apalagi nih gunung di Provinsi Lampung khususnya yang bisa dieksplor sama Tribuners? Makanya gini, harapannya kita dengan si kreatif tourism ini gitu kan, kita pengen mengangkat pariwisata Lampung nih terutama gitu kan ya. Betul. Kita pengen mengangkat pariwisata Lampung yang ternyata saya sendiri pun juga baru tahu nih gitu loh. Ternyata Lampung nggak cuman laut, nggak cuman pantai gitu kan. Ternyata gunung pun juga punya potensi wisatanya gitu. Betul. Nah itu mungkin ada apa lagi yang mungkin bisa Mas Bey jelaskan di sini sama Tribuners semua di rumah. Tambahan lagi nih gunung nih misalnya Seminung. Nah di mana tuh? Gunung Seminung tuh ada di pesisir barat Bang. Oh Pesibar. Nah Pesibar sendiri nih, sorry saya potong. Pesibar sendiri kan mindsetnya orang berpikir pantai. Labuan Jukung. Bermain selancar kan gitu. Nah lanjut, ternyata ada gunung di sana ya? Ada Gunung Seminung di sana. Sempat dibawakan jadi lagu yang khas juga oleh salah satu tokoh budaya kan, Gunung Seminung di Koladibi. Itu. Iya. Nah itu di bawah kaki Gunung Seminung tuh ada Danau Ranau tuh. Danau Ranau yang kebetulan letak geografisnya itu terbagi dua tuh. Ada separuh pesisir barat punya Provinsi Lampung, separuhnya di Oku. Perbatasan Sumatera Selatan. Nah itu nggak kalah menariknya juga tuh pemandangannya, view-nya di situ. Di Seminung. Ternyata banyak banget mengeksplor tempat-tempat pariwisata di Lampung ini, ternyata banyak banget ya.
Bahkan nggak di gunung aja tuh Bang. Kita kan punya bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di area Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tuh kita bisa temukan banyak biodiversity ya. Flora, fauna, kemudian beberapa juga banyak mahasiswa, kemudian pendatang, pendaki, penggiat juga riset di sana untuk kepentingan pendidikan. Keren tuh. Juga kadang kita sempat promosikan kapan waktunya Rafflesia mulai mekar. Ada waktu-waktunya tuh. Ada waktu Rafflesia itu bunga bangkai ya? Bunga bangkai. Bunga bangkai. Nah, kalau yang saya tahu sendiri kan itu biasanya di Bogor ada tuh kan di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Kan ada bunga bangkai. Biasanya memang ada waktu-waktunya sendiri. Ternyata di Taman Bukit Barisan itu ada juga. Ada. Oke. Ada di beberapa titik. Di beberapa titik kan dia. Itu kan apa namanya tumbuhan yang langka lah ya, iya, bisa dibilang gitu. Langka. Oke Kang, masih ada yang ingin disampaikan Mas B? Kalau diceritain banyak lagi. Banyak kalau lagi. mau tahu bagaimana potensi di Lampung, mari datang ke Lampung. Mari datang ke Lampung. Kita siap guiding dah. Gitu. Siap di guiding sama Mas B ya. Siap. Oke siap. Oke terima kasih Mas B. Terima kasih. Buat Tribuners nanti kalau mau bertanya boleh bertanya di kolom komentar di webinar ini ataupun juga di kolom komentar di FB atau di YouTube-nya Tribun Lampung buat Tribuners yang sedang stay tune di sini. Nah, kita akan lanjut ke panelis kita kedua, narasumber kita kedua itu ada Kang Denny Sugandi. Silakan Kang dengan materinya. Mungkin Tribuners di rumah juga udah nggak sabaran. Mangga Kang. Masih di mute tuh. Masih di mute Kang. Terdengar ya suara saya ya? Siap, kedengeran Kang. Baik, terima kasih Kak Ugi, Mas B, terima kasih luar biasa tadi pemaparannya. Jadi sebagai informasi saya juga anggota APG ya, dan sudah tersertifikasi, sudah punya sertifikatnya ini untuk pemanduan gunung. Mantap. Ya. Baik, izinkan saya masuk ke materi saya. Jadi hari ini saya akan bercerita nih. Jadi hari ini kalian bercerita, judulnya adalah Tapak Bumi Lampung, Gaya Wisata di segmen Semangko. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini fotonya adalah foto, lihat ya? Ya. Oke, lihat ya. Oke. Ini adalah fotonya foto Gunung Anak Rakatau, ini pasca longsoran 2018. Ya. Jadi bentuknya seperti ini sekarang nih. Ya. Jadi hari ini saya akan membawakan sebuah presentasi atau sebuah informasi berkaitan tentang wisata dengan begitu luar biasanya Lampung. Sebenarnya apa yang menarik ya? Kalau tadi kita bicara tentang gunung-gunung ya, di antaranya ada kalau misalnya teman-teman APG nanti bisa guiding nih, bisa membawa teman-teman ke beberapa gunung di daerah Lampung, seperti Gunung Pesagi, kemudian Gunung Tanggamu, Seminum tadi sudah disebutkan juga oleh Mas B ya. Dan kemudian saya juga tetap akan bicara tentang gunung juga ya, karena Lampung itu ternyata temanya itu adalah tema gunung api nih. Tema-tema gunung api. Baik teman-teman semuanya, izinkan kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua baik. Jadi judulnya adalah Tapak Bumi Lampung Gaya Wisata segmen Semangko ya. Jadi hari ini saya akan bicara, nah seperti ini ya. Jadi mulai dari Sasar Memanjang ya, mulai dari Aceh ya, kemudian ketemu dengan segmen yang berikutnya. Ini ada kurang lebih ada 19 segmen dengan total itu ada 1.900 kilometer panjangnya dari mulai utara ke selatan ya. Ini cukup panjang sekali, namanya adalah Sumatera Fault atau Sesar Sumatera. Nah kebetulan Lampung ada di paling bagian selatan. Nah, kenapa? Dan ini juga ternyata memang Lampung posisinya paling unik ya kalau kita lihat di sini, karena dia itu posisi paling bawah. Nah kemudian sesarnya itu jenisnya itu sesar dalam strukturnya itu adalah sesar mendatar. Kemudian dia bergerak dari ke arah ke kanan ya, ke ekstral. Jadi yang sebelah kanan bergerak ke arah kita ya, kalau kita berdiri dari posisi sebelah selatan ya. Nah kemudian di sini ada 3 titik ya, kalau kita lebih layar di sini ada 1 titik yaitu saya akan mendongeng atau bercerita tentang Kalirasuwo. Kemudian yang keduanya itu ada titik berikutnya adalah Teluk Kiluan dan terakhir adalah Anak Rakatau. Jadi 3 titik ini akan saya dongengkan, akan saya ceritakan nih ke teman-teman semuanya. Jadi luar biasanya seperti ini. Kita lihat ya. Baik, kaitan tentang gaya wisata itu sendiri, ya sebelum masuk ke sana, ini adalah buku yang saya rangkai tahun 2019 ya. Buku ini bercerita tentang
Gunung Anak Rakatau ya pertumbuhannya semenjak tahun 2015 saya bolak-balik sana. Kemudian saya juga berkesempatan untuk menyaksikan ketika letusan menjelang longsoran 2018. Kemudian saya itu 2019 awal saya kembali lagi. Jadi ini adalah buku yang berisi kompilasi tentang pertumbuhan Gunung Anak Rakatau. Ya, seperti itu ya. Dan ini sebagai bahan dasar untuk cerita, ya, untuk menceritakan tentang sebuah proses yang terjadi di gunung, karena menarik sekali karena Gunung Anak Rakatau berada di tengah-tengah laut ya, diapit oleh dua pulau besar yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dan kemudian dia sendiri itu ada di Selat Sunda. Ini satu-satunya gunung yang paling unik ya di dunia. Selain itu juga ada beberapa gunung yang sama persis seperti Krakatau ini, tapi dalam proses pembentukannya itu berbeda. Ya. Baik teman-teman semuanya, ini sedikit saja ya tentang pengertian geowisata. Jadi saya ingin masuk ke tentang geowisata dulu. Kalau tadi dari Mas B sudah menjelaskan tentang pendakian gunung-gunung seperti apa, kemudian di dalam itu ada tentang manajemen dan kemudian bagaimana caranya teman-teman APGI atau yang punya sertifikat itu bisa membawa tamu dengan cara aman ya. Nah, kalau di sini di pengertian geowisata itu sendiri itu lebih ke bentuk narasi, ya, lebih memberikan interpretasi atau artinya itu sendiri apa. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menarik tentang geowisata. Di sini sudah ada beberapa definisi-definisi, tapi saya ambil dua ya. Ini definisi tahun 1999 ya. Ini pernah ada satu konferensi atau ada kegiatan workshop geowisata di P3G di Bandung. Ini diinisiasi oleh para ya yang memulai ya kegiatan geowisata saat itu. Yaitu artinya adalah geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi ya. Jadi yang berkaitan tentang geologian, entah itu batunya, singkapan, struktur dan segala macam itu pasti adalah sebagai objek untuk kegiatan geowisata. Nah kemudian tahun 2005 nih jagonya nih tentang geowisata dari Inggris ya, Newsom dan Dowling ini berdua. Dia membuat satu definisi bahwa wisata yang mencakup geologi, geomorfologi dan sumber daya alam dari lanskap ya, bentuk lahan, batuan, mineral hingga fosil dengan titik berat untuk mengapresiasi proses yang membuat hal tersebut terjadi. Jadi kata kuncinya itu adalah mengapresiasi ya. Apresiasi sendiri itu adalah sama dengan menafsirkan ya, atau memaknai kenapa kok bentang alam terjadi seperti itu dan kemudian prosesnya apa yang terjadi. Begitu ya kurang lebih tentang pengertian geowisata. Baik, singkatnya ini juga tentang profil-profil geowisatawannya siapa aja. Kalau misalnya untuk pemandu gunung, teman-teman di APGI tentunya akan menentukan kira-kira profilnya seperti apa. Setidaknya sudah punya kemampuan untuk bisa naik gunung ya, dan punya kemampuan teknis tentunya. Tapi kalau ini sifatnya umum, tapi di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada pengunjung-pengunjung wisatawan yang berkaitan tentang, saya ingin tentang hiburan aja deh, katanya hanya untuk melihat pemandangan di alam aja, namanya keindahan Krakatau seperti apa, tanpa ada informasi apapun ya, itu merasa cukup. Berarti kategorinya adalah wisatawan non keilmuan atau umum. Itu banyak sekali ya. Jadi artinya sudah masuk dalam mass tourism biasanya untuk melihat pemandangan, air terjun, kalau misalnya bermain ke Danau Rano, ke Suwo dan segala macam, tanpa ada informasi yang berkaitan tentang interpretasi itu sendiri. Ini ke syuting nggak bang? Nah kemudian kalau naik lagi ke atas ada wisatawan minat ilmu kebumian, jadi di sini ada satu segmen khusus, ya kegiatannya biasanya geotrek ya. Dan kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini banyak dilakukan juga ya, banyak terlaksana, banyak sudah mulai dilakukan oleh teman-teman. Itu namanya adalah kegiatan geotrek, ada geotrail, berkaitan tentang perjalanan tapi memaknai tentang benda alam itu sendiri. Nah kemudian berikutnya adalah interpretasi yang lebih mendalam, yaitu mulai dari amatir ilmu bumi, kemudian spesialis ilmuwan, expert dan ahli. Itu sudah mulai masuk ke bidang yang lebih tinggi lagi, biasanya untuk kegiatan eksplorasi, untuk kegiatan survei dan segala macam. Jadi kalau untuk profil wisatawan itu seperti itu kurang lebih ya. Jadi ada yang lebih rendah, yaitu wisatawan non keilmuan atau umum, yang sifatnya adalah untuk kegiatan wisata. Kemudian juga ada yang lebih ingin mendapatkan informasi yang lebih, apalagi berkaitan tentang experience ya, atau pengalaman ya. Baik teman-teman, ini adalah ini ya, adalah bentuk sebenarnya adalah kotak geowisata. Ini dipopulerkan oleh Downing tadi, kemudian setelah itu dimodifikasi oleh almarhum Budi Rahmanto 2014. Jadi ini adalah isi tentang geowisata itu sendiri. Di dalamnya apa aja sih di dalamnya? Mulai bicara tentang geohistorinya ada, wisatanya juga ada, bentuk bentang alam juga ada, proses yang terjadi di bumi atau di alam itu seperti apa. Kemudian geologi dasaran juga ada, tentang pengetahuan dasar ilmu kebumian. Kemudian terakhir adalah geoplusnya ya, yaitu faktor pendukung, geowisata, geoarkeologi, legenda tadi disebutkan juga ya, legenda di gunung itu ya, di daerah Lampung Barat, Lampung Selatan.
kemudian yang budaya sosial, keluarga dan sekitarnya dan seterusnya. Jadi ini juga termasuk menarik ya. Dan inilah cakupan-cakupan dari kegiatan untuk memasuki dalam kegiatan geowisata. Gitu ya kurang lebih. Baik, berarti kan ada manfaatnya, tentunya ada di sini manfaatnya untuk kegiatan geowisata, yaitu peningkatan ekonomi bagi teman-teman yang ada di lokal ya, masyarakat umum atau masyarakat yang akan dikunjungi. Kemudian mereka juga bisa membuat satu paket khusus tentang kegiatan geowisata. Kemudian ya di sini adalah pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis pada kearifan lokal. Jadi artinya harus ada lembaga di daerah, kemudian dia mengelola tentang sumber daya alamnya di sana untuk kegiatan geowisata. Kemudian berikutnya ada nilai pengalaman atau nilai pengetahuan. Ya, saya kira ini juga penting, nilai pengalaman atau pengetahuan. Jadi karena ada nilai interpretasi, karena nilai interpretasi sangat tinggi sekali. Yaitu kalau kita cerita tentang sebuah bentukan alam, kemudian cerita bagaimana ini bisa terjadi dan seterusnya. Ini adalah kemampuan dari seorang pemandu, tentunya pemandu geowisata untuk bisa menginterpretasi atau bisa memakai bentuk alam seperti ini. Dan berikutnya adalah eksplorasi ke pemanfaatan melalui konservasi ya. Jadi kalau kita lihat di Lampung saat ini kalau kita perhatikan ada Gunung Kunyit ya. Kita lihat bahwa Gunung Kunyit itu dulunya sangat megah sekali, kemudian bentuknya sangat tinggi, yang menjulang tinggi. Dan saat ini saat saya bertandang sana, kurang lebih tahun 2019 kemarin, ini mulai habis ya, mulai digempur oleh kegiatan eksplorasi atau penambangan. Nah, saya kira itu juga penting bahwa Gunung Kunyit itu sendiri mempunyai makna atau mempunyai fungsi sebagai benteng alami untuk menahan tsunami pada letusan 1883. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini juga saya akan cerita ada di wilayah Lampung Barat ya, kemudian nanti masuk ke Tanggamus, setelah itu nanti sedikit tentang Lampung Selatan, yaitu berkaitan tentang Selat Sunda itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari segmennya itu sendiri, ya, kalau kita lihat segmennya itu sendiri, jadi ini memang banyak sekali, tapi saya tidak akan cerita banyak, tapi hanya di sekitar sini tadi ya, yaitu di daerah Suwoh. Kemudian saya akan bicara tentang di Teluk Teluk Kiluan, kemudian setelah itu sebagian di Selat Sunda, yaitu di Gunung Anak Rakatau. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, kita akan masuk. Nah, ini kalau saya zoom out ya seperti ini, kalau perhatikan teman-teman semuanya, ini juga menarik. Kalau misalnya saat ini kan bisa diakses menggunakan Google Earth ya. Jadi kalau kita lihat bahwa segmen seperti ini, kalau kita lihat itu sesarnya di sini ya, Sumatera ini sepanjang 199 kilo itu ke arah sini, sampai terus menerus ke arah ini, ke arah Selat Sunda ya. Nah, kemudian yang paling menarik itu, ketika kita tiba di daerah sekitar Ranau, ini ada segmen Ranau, dia terbuka seperti ini, membuka. Ya. Ada sifatnya adalah membuka seperti ini, atau dia itu terpisah seperti ini ya. Ada sebutnya adalah pemekaran. Seperti ini akhirnya menarik. Dan kemudian pada tahun 1933 ini terjadi gempa besar di sekitar Liwa ya, Liwa kemudian menerus ke bawah, akhirnya tersingkap ya, ini adalah zona lemah, dan kemudian di bawah itu ada tekanan, yaitu sekitar automatisme, kemudian naik ke atas, ya, sifatnya mencari bidang lemah, setelah itu tersingkap di atas, dalam bentuk energi besar, nah akhirnya muncul ya tusan-tusan di daerah sekitar daerah Suwoh. Gitu ya, seperti ini. Jadi ini kenapa kok terbentuk seperti ini, dan kemudian terus sampai ke bawah, sampai ke Selat Sunda. Nah, yang paling menarik kalau kita bicara tentang Selat Sunda itu sendiri, di sini ya ada Gunung Krakatau dan sangat begitu aktif ya. Kenapa kok begitu aktif? Apakah dulu Sumatera dan Jawa itu bergabung? Bisa jadi seperti itu. Dan kemudian luasnya kalirannya sebesar apa? Bisa jadi lebih besar lagi ya. Hingga sampai Teluk Keliuan, kemudian sampai ke Kalianda, sampai ke Lagara Labuan, daerah Sumur Labuan, bisa jadi lebih besar lagi. Cuman sampai sekarang belum ada penelitian khusus ya yang bisa menceritakan atau bisa membuktikan bahwa Gunung Krakatau lebih besar dibandingkan yang kita ketahui saat ini. Baik, kita akan masuk ke daerah Suwoh ya. Apa sih menarik dari Suwoh ini? Ini ada beberapa foto. Ya, akan saya tampilkan beberapa foto di sini. Ya. Oke, nah ini adalah ya ini pemekarannya itu seperti ini ya. Kita lihat ada dataran rendah, kemudian ada gunung-gunung ya. Seperti ini memperlihatkan bahwa Suwoh itu terbuka lebar ya, mengarah ke arah tenggara. Dan mengarah lebar seperti ini, akhirnya karena sebutnya zona lemah, kemudian diterobos oleh magmatisme, kemudian muncullah yang namanya adalah kawah-kawah, dan kawah itu adalah bentuknya kompleks. Dan boleh dikatakan bahwa ini adalah bagian dari kaldera ya, cukup besar sekali, karena di sepanjang Sumatera itu kalderanya banyak-banyak ya. Mulai kaldera Sumatera di daerah di Danau Toba, kemudian juga ada berapa lagi sampai terakhir di ujung bagian selatan adalah kawahnya adalah kawah ini ya, kawah Suwoh, dan tempatnya adalah kaldera Suwoh.
Dari sini kalau kita lihat, saya perhatikan ya, banyak sekali beberapa yang menarik ya, selain pemandangannya atau panoramanya juga. Jadi kalau untuk masuk ke sana juga, aksesnya memang saat ini saya belum tahu nih apakah sudah bagus atau tidak. Ya, kalau saya mengalami pada saat itu, tahun yang lalu itu masih berbatu ya, masuk dari Kota Agung. Dan kemudian mungkin saat ini ada beberapa informasi sudah mulai baik ya. Nah, kemudian ini kalau untuk akses ke arah sana juga tentunya yaitu ada satu moda transportasi. Jadi kita melintasi danau dulu, ya seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa melihat beberapa bentukan alam ya. Sebenarnya itu menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat ke arah utara, ini kelihatan bergelombang. Ini menandakan bahwa ini terjadi zona pemekaran. Dan ini adalah beberapa kawah-kawah yang aktif ya. Ya sebenarnya kawah lumpur atau volcano. Jadi tidak dibayangkan seperti Gunung Krakatau yang sangat aktif dan eksplosif ya. Tapi kalau ini sifatnya adalah sebetulnya kawahnya kawah lumpur ya atau kawah volcano ya. Jadi banyak sekali tersebar luas di sekitar Danau Suwok. Nah, saya bayangkan bahwa ini pembentukannya memang terjadi karena ada zona pemekaran dari situ dari atas ada Sumatera, kemudian ketemu di sini ada bidang lemah dia naik ke atas, seperti itu ya. Dan kemudian juga ada beberapa foto-foto yang berikutnya ini juga menceritakan tentang beberapa segmen kawah yang ada muncul di sana juga. Kita lihat di sini. Nah, juga menarik ya. Nah, ini dia termasuk ada satu kawah namanya kawah apa namanya? Lupa lagi ya. Kawah keramikan ya betul ya. Ini kawah keramikan, ini ada travertin, jadi karena endapan, ya ada karbonatannya, kemudian dia mengendap, kemudian dia bertangga-tangga, menarik ya. Dan juga menjadi potensi untuk kegiatan wisata. Jadi kalau untuk wisatawan umum mungkin akan tidak terlalu tertarik dengan informasi apa yang terjadi dan bagaimana prosesnya, apa yang nanti akan terjadi ya. Nah kemudian dari sisi geowisata tentunya si pemandu akan bercerita lebih banyak tentang proses pembentukannya, kenapa kosong bertangga-tangga seperti itu. Tindakan bahwa ini adalah terjadi pengendapan dari air panas tadi ya, sistem geotermal, kemudian setelah itu pengendapan, kemudian endapan seperti ini, dan kemudian dia bertangga-tangga, dan sebetulnya data rutin ya. Jadi mengandung unsur belernya sangat tinggi sekali. Ini juga sama ya, ini di bagian segmen paling bawahnya, ini juga terjadi pembentukan seperti ini juga sebenarnya menarik kalau untuk diceritakan ya, kok bisa terjadi seperti ini dan berapa lama prosesnya. Tentunya sangat lama ya. Tapi kalau dari sejarah itu sendiri mengatakan bahwa si komplek kawah ini atau kaldera ini muncul ketika ada gempa besar, ya bergerak yaitu tahun 1933. Jadi bisa katakan ini sangat mudah sekali kalau umurnya dalam ukuran geologi. Ya. Nah ini juga sama ya. Jadi kalau kita lihat, kalau sering memasuki ke daerah-daerah seperti gua-gua kars ya, kita sering mendapatkan ada endapan-endapan kalsit seperti ini. Ini juga menarik. Dan ini terjadi di luar. Kemudian ini sudah sifatnya adalah alami ya. Nah ini juga untuk kegiatan geowisata seperti ini tentunya juga pilihan-pilihan lokasi juga menarik ya, seperti arah mana yang boleh dilintasi ataupun tidak. Karena si travertin ini atau endapan kalsit ini sangat rapuh ya. Jadi kalau waktu saya datang sana juga saya perhatikan banyak sekali beberapa jalan yang memang digunakan khusus untuk setapak tapi sudah mulai hancur ya. Saya kira harus menjadi perhatian juga bahwa lokasi seperti ini sangat rapuh sekali. Baik, selain itu juga bergerak ke arah utara ya, menuju Liwa juga banyak sekali perkebunan kopi ya. Ini saya kira juga kopi Lampung paling terkenal kemana-mana. Termasuk kalau misalnya kita datang ke Pulau Belitung, tanya kalau bisa kopi dari mana, dari Lampung, karena tidak ada kopi di daerah Belitung, jadi semua datangnya dari sini semua. Jadi artinya geowisata bukan bicara tentang alam, tetapi bicara juga tentang potensi sumber daya alam yang lainnya. Baik, ini juga menarik ya, jadi rupanya saya juga baru menyaksikan bagaimana kopi Robusta itu dibikin seperti ini. Ketika dimasak, ya seperti ini dalam proses roasting sepertinya. Kemudian menggunakan salah satu alat khusus, kemudian saya tanya ke si ibu, Bu kapan itu kopinya bisa sudah beres atau sudah bisa digunakan digiling gitu. Nanti kalau ada suara meledak, nah itu sudah selesai katanya. Ternyata itu ada tekanan gas di dalamnya. Kemudian setelah ini ya baru bisa dibungkus ya, dibingungkan dulu baru bisa digiling. Ini menarik ya. Baik, kita langsung geser setelah dari Suwo ya, kita perhatikan di sini Suwo menarik. Kalau kita lihat di sini ternyata ada satu pelurusan ya, dari mulai Suwo, kemudian nanti ketemu lagi namanya adalah Teluk Kliwon. Baik teman-teman semuanya, ini juga Teluk Kliwon termasuk potensi yang luar biasa. Jadi kalau misalnya datang ke sini pasti beringat dengan namanya lumba-lumba ya, karena ini daerah pertemuan ya antara selat Sunda, pertemuan antara Laut Jawa dengan Laut Samudra India. Ini tentunya harusnya juga cukup besar. Dan saya kira juga ini menjadi satu keunggulan ya buat teman-teman yang melakukan kegiatan geowisata di Teluk Kliwon juga
bukan hanya melihat fenomena banyak ikan lumba-lumba ataupun fenomena yang lain ya. Tapi di sini juga kalau kita lihat di sini dari sisi geowisatanya, yang menariknya adalah ada beberapa hal yang bisa kita lihat, di antaranya ada singkapan-singkapan yang menarik ya. Jadi kalau saya zoom out seperti ini, dari Teluk Piluan, ini ada beberapa foto juga, saya ingin share buat teman-teman semuanya. Jadi inilah mode transportasi seperti ini, jadi sudah memasuki ke Teluk Piluannya, ada beberapa pegunungan. Jadi gunung ini rupanya adalah berkaitan dengan proses vulkanik zaman dulu ya, dan sangat lama sekali bersama tersier ya. Dan ini adalah pembentukan-bentukan dari hasil-hasil intrusi dari buatan buku ya. Ini perkirakan ini adalah kalau dari peta lembar geologi Lampung ini dikatakan bahwa ini jenis litologi batuannya adalah batuan terobosan atau batuan granit sampai granodiorit ya. Kemudian terkakakan seperti ini. Jadi kalau kita menikmati dengan menggunakan perahu, dari sini kita bisa melihat fenomena-fenomena bentukan alam seperti ini yang menarik sekali ya. Dan ini terbentuknya bukan dalam hitungan ratusan tahun, bahkan sampai jutaan tahun ya, dari mulai 33 juta tahun yang lalu sampai 20 juta tahun yang lalu bentukannya. Dan bentukan seperti ini terus berlangsung sampai sekarang ya. Kemudian juga ada beberapa hal yang menarik ya, diantaranya seperti fitur-fitur yang ada di sekitar sini, yaitu ada munculnya buah-buah laut ya seperti ini. Ini prosesnya juga alami. Jadi saya kira juga ini adalah bagian-bagian terpenting untuk kegiatan geowisata. Jadi bukan hanya cerita tentang kopi, tentang ini juga, tapi ini juga tentang bentukan alam seperti ini juga ada ceritanya sebenarnya bisa dikisahkan kepada tamu kita nanti pada saat melakukan kegiatan geowisata. Oke, nah kemudian saya juga berkesempatan ke Pulau Langgudi ya. Ini adalah satu pulau yang terdampak langsung oleh hasil longsoran atau tsunami. Ya, tsunami tahun 2018 kemarin. Ini terjadi karena akibat longsor, akibat tidak terkonsolidasinya endapan atau material gunung api, kemudian itu longsor, kemudian menyebabkan terjadinya tsunami ya. Ini terdampak juga. Tapi menariknya adalah Langgudi itu sebenarnya tidak berhadapan langsung dengan Gunung Krakatau ya, yaitu agak membelakangi bahkan seperti itu. Cuman dalam posisi seperti ini ada terjadi refraksi ya, jadi ada gelombang ketika dia datang dari arah hasil letusan ya, hasil longsoran, kemudian dia bergeser ke arah utara, kemudian setelah itu dia terpantulkan ya, gelombang tsunami terpantulkan, kemudian langsung menimpa. Nah, kemudian karena posisi pelabuhannya di menceruk ya, posisinya sangat sempit, akhirnya energi gelombang itu sendiri menjadi berlipat-lipat ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini saya kunjungi tahun 2019 ya, kurang lebih sekitar pertengahan tahun 2019. Begitu ya teman-teman, ini tentang Teluk Piluan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya Pulau Langgudi itu ada di sini ya. Jadi saya cerita kok bisa begitu. Nah, seperti ini. Di sini ya posisinya Teluk Langgudi, kemudian karena refraksi dia mantul lagi ke sini gelombang. Baik, berikutnya yang terakhir saya akan bawa teman-teman semuanya masuk ke Gunung Anak Krakatau. Ya, di sini saya kira juga banyak informasi berkaitan dengan Gunung Krakatau. Ya. Dan kalau dilihat bahwa ini pembentukannya juga menarik ya. Saya punya beberapa data lama yang saya perhatikan di sini. Nah, ini adalah foto lama yang diabadikan melalui pesawat intai ya. Saat itu bekerjasama antara kerajaan Belanda dengan pengamatan gunung api saat itu. Inilah bentukan kurang lebih sekitar tahun 1953 ya, dan 53-an. Jadi kalau kita perhatikan terjadi kawah seperti ini, kemudian bentuknya juga sama, posisinya juga sama, dan bisa jadi bahwa ini berulang-ulang ya. Jadi ketika sudah meletus bentuknya sama seperti ini, dan dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun. Jadi saya ingatkan juga bahwa ternyata hari ini tanggal 27 Agustus itu hari pas dengan 137 tahunnya hasil letusan 1883 ya. Tapi kalau untuk Anak Krakatau dia tumbuh sekitar 1927 ya. Dan kemudian membutuhkan waktu hampir 100 tahun lebih untuk membangun dirinya menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah bentuk existing sekarang ya. Jadi ini dari Anak Krakatau. Jadi kalau perhatikan di sini paling jauh dari Pulau Sebesi. Jadi dari sini juga ini adalah objek-objek menarik untuk kegiatan wisata ya. Jadi kalau untuk kegiatan seperti ini bukan hanya melihat pemandangan, tapi juga ada informasi bagaimana kok bisa terbentuk seperti ini, kok bisa berulang lagi. Nah, itu informasi itu disampaikan kepada wisatawan nanti pada saat pemanduan tentunya.
Baik, berikutnya juga ini kalau kita lihat di sini adalah ketebalan dari hasil material letusan ya. Cukup tebal sekali ya, kurang lebih sekitar berapa? Tidak sampai 5 meter lebih ya. Jadi bisa dibayangkan ketika meletus ya berulang-ulang, kebun tergetarkan, akhirnya bebannya terlalu berat, terjadi longsor. Dan ini adalah birokrasi, ini adalah hasil dari letusan seperti ini dan menumpuk semua. Akhirnya sipulnya tadinya itu dalam volumenya tidak terbesar, akhirnya jadi semakin melebar. Jadi boleh katakan bahwa pulau anak Krakatau saat ini semakin lebar ya akibat dari hasil material yang dimuntahkan dari mulut kawah yang gunung anak Krakatau. Baik, ini adalah letusan eksplosif ya tahun sebelum longsoran ya. Jadi kalau kita lihat di sini segmen yang longsor itu seperti ini ya. Jadi ini segmen yang ini ya. Karena tidak terkonsolidasi dan belum terpadatkan. Kemudian karena getaran akibat dari letusan itu sendiri, karena semenjak awal tahun 2018 dia mulai aktif ya. Hampir setiap bulan itu meletus terus, kemudian akibatnya ada satu segmen yang kira-kira tidak tahan lagi, tidak bisa menahan dan kemudian longsor. Seperti itu ya kurang lebih. Dan ini juga pemandangan menarik ya. Ini akan bisa kita saksikan mungkin sekitar 100 tahun lagi ya. Jadi kita nggak akan kebagian kalau teman-teman yang hadir di sini ya. Jadi ini dibutuhkan waktu kurang lebih hampir berapa ya pertumbuhannya, hampir per 3 meter per tahun ya. Itu juga dari penelitian dari Paigan. Dan kemudian kalau yang paling menarik itu adalah dibutuhkan waktu yang cepat seperti ini, kok bisa seperti itu ya dibandingkan dengan gunung api yang ada di Indonesia. Berbeda seperti Sinabung ataupun di Merapi ya. Kok ini bisa tumbuh cepat. Jadi ada hasil beberapa penelitian dari Pak Muhammad Mirzam juga mengatakan bahwa suplai magmanya itu atau kanalnya itu bisa jadi dua ya. Karena posisinya ada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kemudian dia sobek posisinya, kemudian lipat seperti engsel ya. Kalau dilihat dari strukturnya itu sendiri, kemudian disuplai oleh dua magma. Akhirnya kenapa pertumbuhannya sangat cepat sekali? Jadi itu harus dilihat dari apa ada yang di bawah permukaannya seperti apa. Baik, ini adalah bukti-bukti dari hasil letusan 1883 juga bahwa ini juga menandakan sebagai tanda bahwa begitu luar biasanya ya letusannya. Jadi artinya untuk kegiatan wisata di sisi Lampung bisa juga dibawa ke sini untuk bisa melihatkan bahwa ini adalah buoy yang ada tadinya sekitar hampir 100 km ada dari posisi pertama, kemudian bisa terlemparkan kemudian masuk ke dalam sekitar daripada Lampung. Baik, ini juga foto berikutnya ya sebelum menutup dari kegiatan presentasi saya ini. Ini adalah Gunung Kunyit ya. Kalau kita perhatikan, mungkin teman-teman asli dari Lampung sudah kenal dengan Gunung Kunyit dan kemudian gunung ini juga dulunya tidak habis seperti ini ya. Dan kemudian saat ini sudah banyak digempur, akhirnya banyak untuk kegiatan penambangan, habis sebagiannya. Padahal kalau dari data penelitian bahwa Gunung Kunyit ini adalah sebagai benteng alami ya ketika kalau tsunami datang lagi ke daerah Lampung. Jadi itu bisa menahan ya bahan gelombang. Kalau seperti itu. Tapi karena sudah digali semuanya, ya si tsunami kalau terjadi lagi dan berulang lagi akan lolos. Seperti itu. Baik, inilah foto terakhir. Ini adalah Gunung Anak Krakatau ya atau Pulau Krakatau yang saat ini ya existing, yang saat ini seperti ini ya datar ya, dulunya tinggi menjulang sekitar ketinggian 330 meter di bawah permukaan di atas permukaan laut. Tapi kalau sudah ke bawah lagi dia tentunya lebih tinggi. Dan kemudian datar seperti ini hilang. Ya. Jadi juga menarik ya. Baik teman-teman semuanya. Jadi tadi saya sudah mengantarkan tentang informasi berkaitan geowisata. Jadi Lampung juga cukup menarik. Jadi bukan hanya di sekitar ini, jadi tempat-tempat juga saya kira juga banyak yang paling menarik ya. Ya mudah-mudahan dari informasi dari saya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Yang memberikan informasi yang menarik buat teman-teman semuanya. Saya kira begitu ya, Mas Wei, Bang Ugi, ya. Terima kasih. Mantap pemaparannya. Mantap. Kita seperti sedang berwisata virtual ya. Virtual. Ya. Jadi saya merasa saya sedang berwisata virtual tadi dari pemaparannya Kang Denny nih. Ya. Kayak seolah-olah saya sedang berada di Suwo tadi, gitu kan? Terus tiba-tiba sedang menikmati Suwo, tiba-tiba udah diajak lagi ke Kiluan. Wah luar biasa itu memang. Ya mudah-mudahan Tribuners di rumah juga merasakan hal yang sama ya. Seru Kang, atur nuhun Kang. Siap, terima kasih. Sama-sama. Mungkin sebelum kita ke sesi tanya jawab, ada sedikit yang ingin ditambahkan dari Mas Bey. Monggo, silakan Mas Bey. Ya, di share aja. Sedikit aja nih nambahin. Ya. Banyak juga nggak apa-apa Mas. Disiapkan aja. Oke, ada materinya. Oke, bisa di-share. Ya, terima kasih. Ini aku nambahin
materi sesi pengalaman pariwisata petualangan. Ini lebih kepada minat khusus gitu kan. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang di-share sama Kang Denny itu kan lebih kepada salah satunya kegiatan yang minat khusus ke lokasi-lokasi geopark gitu kan, ke apa namanya ke Kiluan, tapi lebih kepada mengeksplor minat lain gitu kan. Dari sudut pandang yang lain dari sudut geologi, geowisata gitu ya. Nah, ini saya coba mengantarkan pengalaman pariwisata petualangan minat khusus yang berkualitas gitu. Selanjut. Next. Kayaknya ngantuk operatornya. Next ya Bang. Nah ini fotonya diambil dari Google ya. Bukan foto saya ngambil sendiri, bukan kayak Kang Denny yang punya koleksi itu kan. Nah ini kalau nggak salah kalau ngelihat di ininya riwayatnya itu meletus yang ke 2010 gitu kalau nggak salah. Ininya aja erupsinya, bentuk erupsinya aja. Itu ada tuh apa namanya sampai masih ada aktivitas biasa. Jadi orang-orang kaki gunung tuh Bang, yang di Waimuli, yang di Kalianda, di ujung dermaga Bom, Mas terbiasa. Bahkan waktu tahun 2018 yang lalu meletus tuh, itu kebetulan saya di sana tuh di posko, di posko relawan di situ. Jadi memang aktivitas itu kayak biasa aja. Kayak biasa ya. Karena bagi mereka yang di apa namanya di wilayah area sekitar itu. Hal seperti ini udah terbiasa gitu. Jadi adanya batuk, adanya letusan gitu itu udah terbiasa. Nah ini sebuah gambaran erupsinya aja ya. Next. Ngantuk beneran operatornya. Ya. Nah ini lebih dari 100 wisata petualangan ada di Indonesia. Didatangi lebih dari 100.000 wisatawan per tahun. Wih, keren. Ini yang concern ke wisata petualangan tuh, Bang. Jadi kalau dikategorikan wisata apa aja di Indonesia, banyak kan ragamnya. Tapi ini concern kita di wisata petualangan gitu kan. Nah, tidak terlepas dari wisata petualangan di tanah Saibumi ini di Lampung. Saibumi nah, Wajuai. Itu saya share sedikit tuh. Ada 3 potensi yang itu juga memang bagian daripada potensi destinasi yang ada di Lampung tuh. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang disampaikan tadi beberapa bagian yang ada di dalamnya disampaikan sama Kang Denny kayak keramikan, suoh dan lain sebagainya. Itu menjadi Tropical Rainforest Heritage of Sumatera. Nah, gitu. Jadi warisan dunia, bagian dari warisan dunia hutan hujan gitu ya. Lalu cagar alam Gunung Krakatau yang biasanya umumnya dipakai untuk buat riset atau penelitian gitu. Maka memang aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh ilmuwan, dipandu oleh pemandu begitu. Aktivitasnya bukan untuk wisata sebetulnya, tapi lebih ke concern kepada riset dan penelitian. Lalu Taman Nasional Waikambas yang isinya di situ ada biodiversity gitu ya, flora dan faunanya lengkap dengan aktivitas-aktivitas pelatihan, sekolah pelatihan gajah dan lain-lainnya gitu. Next. Nah itu salah satu beberapa poin yang itu menjadi wisata petualangan juga gitu di Lampung. Nah ini atraksi gajah di Taman Nasional Waikambas gitu ya. Nah ini sebuah gambaran aja gitu. Ternyata memang gajah-gajah yang itu ada di Waikambas nggak melulu liar gitu kan, nggak melulu. Jadi bisa memang kita nikmati gitu kan wisata-wisata yang ada di Taman Nasional Waikambas gitu ya. Termasuk diantaranya adalah bersentuhan langsung dengan gajah yang juga menjadi bagian dari inisiasi bersama sama kawan-kawan di LITB bersama Forum Sahabat Gajah yang diinisiasi sama Kang Yayan ya Kang ya. Kang Yayan dengan rekan-rekan. Nah wisata petualangan memiliki keunggulan karena merupakan pengembangan dan penggabungan beberapa daya tarik tuh Bang. Jadi ada petualangannya, ada kulinernya masuk gitu ya, budaya, sejarah, alam, religi, desa, olahraga, bahkan membangun ekonomi kreatif di dalamnya gitu ya. Next. Nah, UNWTO pada tahun 2013 menyatakan adventure tourism atau petualangan pariwisata petualangan adalah salah satu sektor yang tumbuh paling cepat di sektor pariwisata, menarik pelanggan yang bernilai tinggi, mendukung ekonomi lokal, mendorong praktik berkelanjutan. Kenapa? Karena salah satu yang mendorong devisa terbesar itu tumbuh adalah pariwisata, gitu.
Nah, sementara IATA, Indonesian Adventure Travel Trade Association, pada tahun 2017 menyatakan 67% biaya perjalanan tetap berada di wilayah itu, di wilayah area pariwisata petualangan itu sendiri. Jadi berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, gitu ya. Bisa dicapai dengan adanya pedoman safety code yang itu sudah luncurkan oleh Kementerian Pariwisata, Wisata Petualangan tahun 2018. Oke. Next. Nah ini latar belakang Kementerian Pariwisata baru-baru ini di Bandung di Jawa Barat ya, melalui Direktorat Pariwisata, Wisata Alam Budaya dan Buatan, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Event, tengah menyusun roadmap produk wisata berkualitas. Wisata berkualitas ini gimana sih yang ditetapkan sama RPJMN 2020 sampai 2024 mendatang. Ini 4 tahun mendatang ini udah ditetapkan di rencana pembangunan jangka menengah gitu ya, nasional. Jadi penyusunan itu dibahas secara serius kemarin tuh di focus group discussion yang dilaksanakan di Maison Hotel Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat. Nah, Bandung Barat mah daerah Kopo ya Kang ya kayaknya mah. Kang Denny yang lebih paham ya Kang. Nah itu yang menyampaikan, sebelumnya back. Oke. Itu Pak Alexander Rayaan tuh menyampaikan bahwa paradigma pembangunan pariwisata ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 lebih menitik beratkan pada quality tourism experience. Pengalaman pariwisata yang berkualitas, lebih mendorong bagaimana melakukan aktivitas perjalanan pariwisata itu nggak melulu tentang perjalanan petualangan, tapi juga mendorong kualitasnya gitu. Nah, prinsip-prinsip lainnya juga harus diterapkan. Untuk mengembangkan pariwisata petualangan adalah membangun pariwisata berbasis masyarakat. Prinsip keterpaduan pembangunan lintas sektor dan prinsip tata kelolanya juga yang baik gitu. Mantap. Ya, next. Nah, ini nilai-nilai pariwisata berkelanjutan. Yang terlibat adalah wisatawan, stakeholder dan masyarakat. Kemudian aspek-aspek apa aja dari lingkungan terkait ekologi, sosial budaya, kultur dan kearifan lokalnya juga perlu dibangun dan dijaga. Ekonominya secara kreatif itu kerajinan dan cindera mata juga bisa memunculkan kepuasan dari pengalaman dan diversifikasi atau ragam keanekaragamannya produk dan jasa juga bisa tercipta gitu ya. Dari situ SDM sudah bisa terampil, akhirnya mulai sekarang menjual promosi itu udah mengadopsi teknologi. Udah nggak lagi cerita dari mulut ke mulut gitu kan, untuk tahu bagaimana ada potensi apa, destinasi apa, daya tariknya seperti apa. Nah sekarang udah mulai itu menjadi nilai-nilai yang diperjualbelikan. Next. Nah ini salah satu contoh para layang di Bukit Mandi Angin di Lombok, di kawasan pesisir barat. Jadi ada para layang juga di sana ya? Ada. Tapi memang nggak tinggi banget gitu ya Kang ya. Jadi kita memang harus akses ke atas Bukit Mandi Angin itu. Dan aktivitas kegiatan perlayang ini juga belum ada gitu banyak komunitasnya di Lampung. Lebih kebanyakan teman-teman dari Jakarta gitu kan. Biasa kan di puncak tuh kan para layang itu saya kalau biasa main tuh. Datang ke sini terus baru main ke pesisir barat sana gitu. Nah ini ruang lingkupnya. Pedomannya apa aja untuk petualangan tuh, pemangku kepentingannya, perlu ada standar pariwisata, kemudian jenis dan kriterianya, tahapan dan faktor kunci keberhasilannya sehingga pengembangan destinasi petualangan tuh bisa berangsur-angsur baik dan kode itu dengan kode keselamatan wisata petualangan yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata. Mantap. Next. Nah ini resort Danau Ranau yang kubilang tadi dari puncak Seminung, Gunung Seminung. Nah ini udah ada resort di sana dikelola. Nah ini depan ini ada view Danau Ranau. Oke, berarti kayaknya kemarin ada salah satu komunitas dari otomotif yang kesini nih ke resort ini kayaknya. Ke resort mungkin ini ya. Oh. Nah di sini juga ada mata air panasnya tuh di sisi sebelah baratnya. Jadi buat yang gatal-gatal masih bisa ke situ ya? Masih itu. Lumayan tuh mandi air hangat tuh. Gatal-gatal suruh mandi dulu lah situlah. Pada ngeriuhin batur. Nah ini yang gambar di bawahnya itu Danau Lematang tuh ada di perbatasan Lampung Timur dan Lampung Tengah. Jadi ini juga bentukan dari geologi juga ya. Jadi ada Bang Kang Denny yang lebih tahu nih tentang struktural batuannya atau bagaimana prosesnya. Nah ini kurang lebih potensi wisata juga yang ada di Lampung.
Next. Nah, itu yang jabarannya dari standar yang pertama saya sampaikan tadi. Standar produk tuh apa aja sih, Kang? Oke. Nah, yang pertama yang penting tuh adalah kita menyiapkan paket wisatanya. Lalu sarana dan prasarana, kemudian ke pemanduannya. Nah, ini bagian dari standar produk gitu. Kemudian baru diturunkan kemudian ke pelayanan. Nah, hospitality-nya untuk diterapkan sesuai dengan SOP. Nah, lalu baru dikelola menerapkan pelaksanaan SOP-nya. Oke. Gitu. Siap. Next. Nah, jenis dan kriteria wisata petualangan itu apa aja? Nah, ini Kang yang tadi ku sampaikan bahwa memang cakupan kepemanduan itu nggak melulu di gunung. Oke. Nah, karena wisata kepetualangan itu luas, ada di darat, laut dan udara. Nah, ini yang kurang lebih mungkin bisa dilihat sama rekan-rekan semua bahwa banyak kegiatan aktivitas petualangan yang ada di cakupan wilayah gunung, di udara juga di laut, yang itu bagian dari unsur petualangan itu sendiri. Berburu, memancing tuh petualangan, Kang. Iya. Gitu. Ya. Sampai motorcross, off-road gitu ya. Dan lain-lainnya itu yang tertera berdasarkan jenis dan kriterianya. Oke. Next. Lanjut. Nah, ini tahap dan faktor kunci keberhasilan pengembangan destinasi pariwisata petualangan. Nah, itu ada contoh air terjun Putri Malu. Ini masih alami, Kang ya. di mana ini ya? Air terjun Putri Malu ini ada di Waikanan. Oke. Jadi ini masih alami. Mudah-mudahan memang pemerintah setempat dan warga nggak mengeksploitasi ya, nggak mengeksploitasi potensi ini, sehingga kalaupun memang dikelola alamnya tetap terjaga. Nah, itu contoh air terjun yang ada di Waikanan. Tahap perencanaan dilakukan, pembangunan kesadaran kolektif dulu oleh pemangku kepentingan, penyusunan basis data pariwisata. Jadi data-data yang ada potensi di wilayah, misalnya katakanlah Waikanan tuh di-plotting dulu, diinventarisir, diidentifikasi potensi mana yang kira-kira layak dikelola dan dikembangkan, mana yang sepertinya lebih baik dibiarkan secara alami gitu kan, sampai akhirnya disusun dan ditetapkan rencana ke depannya. Ketika ini akan dikembangkan destinasinya. Next. Nah, ini tahap pelaksanaannya. Jadi ini salah satu bagian dari tahap dan faktor kunci. Next juga. Lanjut. Ada 5. Yang pertama, tahap pertama itu koordinasi, sinkronisasi dan lain-lain sebagainya. Tahapan kedua, pembangunannya, aksesibilitas atau infrastruktur. Yang ketiga, pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitasnya. Lalu pengembangan pasar wisatawan petualangan. Nah, itu. Ini lebih ke investasinya, Kang. Lalu pengembangan jejaring produk, pengembangan investasi juga. Gitu. Oke. Next. Nah, ini lebih ke tahap pengendaliannya. Jadi setelah direncanakan, disiapkan, ini pengendaliannya. Tahap pertama adalah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan rencana peningkatan pembangunan pariwisata petualangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, evaluasi dampak perkembangan. Jika misalnya ada sebuah destinasi atau daya tarik itu sudah didorong untuk ditingkatkan gitu pengelolaannya, ternyata setelah dievaluasi justru malah bukan berdampak baik, malah sebaliknya berdampak buruk buat warga dan ekonomi masyarakat. Nah, ini perlu ditinjau kembali. Nah, itu perlu ada keterlibatan pemangku kepentingan seperti itu. Nah, lanjut. Next. Nah, ini Kang yang aku cerita tadi nih. Ini beberapa gambaran tuh. Itu ada situs Pugung Raharjo. Itu ada di Lampung Timur. Ada di Lampung Timur. Itu ada Amorapalis Titanium. Sekarang tuh lagi ngehit kalau orang bilang porang namanya. Nah, itu. Tapi sebetulnya ini adalah bagian dari ordonya juga. Rafflesia masih sama juga satu ordo gitu kan. Oke, dia masih satu family lah. Satu family, masih satu ordo. Tapi ini yang Rafflesia kan yang besarnya. Arnoldi ya. Nah, itu Batu Beka itu ada situs yang ada di Lampung Barat. Makanya ada kerajaan di Lampung itu, kerajaan skala berak itu. Nah, ini adalah bagian daripada peninggalannya nih, gitu. Batuannya nih, ada Batu Beka namanya gitu. Batu besar kalau bahasa Lampung itu diartikannya gitu ya. Batu besar. Nah, itu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini
7 safety code wisata petualangan yang udah diluncurkan oleh Kementerian. Nah itu ada icon, ada artinya tuh selamat tuh, S adalah sumber daya manusia, E adalah energi atau fisik, L adalah lokasi, A adalah alat atau sarana dan prasarana, M manajemen atau tata kelolanya, lalu A adalah alam, yang T adalah terapkan SOP. Nah ini kondaknya nih, kondak safety petualangan, kode wisata. Kode wisatanya. Nah mantap ya. Jadi memang tidak serta-merta begitu, semua ada aturannya ya, ada SOP-nya ya. Ada panduannya. Panduannya. Gitu. Oke, next. Nah ini juga view-view yang ada di potensi destinasi yang ada di Lampung. Di Lampung ya. Itu ada di pojok kiri atas itu ada Tanjung Senia, ada surfing di situ. Kemudian di sebelah kanan itu ada Pantai Batu Lapis. Sebelah kanannya lagi ada Pantai Tanjung Tua. Yang di bawah tuh Arung Jeram tuh rafting di Lampung Barat itu ya. Nah itu tahu saya Lampung itu. Barat. Itu yang sebelah kiri itu Putih Doh di Tanggamus. Ya. Yang sebelah bawah itu adalah Kiluan gitu. Kiluan ya. Yang sebelah tengah ini Laguna. Laguna tuh ya. Yang sebelah kanan yang paling bawah ini sebelah kanan itu Batu Granit di Lampung Selatan. Nah ini adalah salah satulah beberapa destinasi wisata yang ada potensi yang ada di Lampung. Oke, next. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bey. Ya. Buat Tribuners semua yang baik Tribuners yang tergabung di Zoom kita, di webinar kita, ataupun juga yang sedang stay tune di rumah di FB-nya Tribun Lampung atau di YouTube-nya Tribun Lampung, boleh kalau mau bertanya bisa kirim di chat pertanyaan. Kayaknya tadi ada satu pertanyaan. Nah ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya, Kang Denny, Mas Bey. Ya silakan. Oke. Yang pertama nih dari Ridwan, izin bertanya untuk Pak Denny, apakah Lampung berpotensi dijadikan sebuah geopark seperti Waikambas atau Krakatau gitu? Nah, monggo silakan Kang Denny. Oke, terima kasih nih teman juga nih Pak Ridwan dari Geopark Ranah Minang Silokek nih. Baik, salam nih teman-teman di sana di Silokek ya. Ini juga untuk menjawab itu, ternyata memang apapun bisa ya, selama kita bisa membuat pemetaannya, kemudian potensinya apa. Dan saya kira kalau misalnya untuk kegiatan geopark ada 3 pilar ya. Satu biodiversity ya, keragaman aneka hayatinya, kemudian keragaman budayanya tentunya di dalamnya, dan terakhir adalah keragaman geologinya. Jadi 3 hal ini menjadi potensi dasar untuk menggerakkan namanya adalah geopark ya. Sebagai fondasi dasarnya itu dulu. Nah kemudian baru yang kedua itu adalah barang-barang yang kalau sudah ada, kira-kira bagaimana menjahitnya. Kalau dihitung dari Waikambas sampai ke daerah sekitar Lampung, ke Lampung Selatan ya, terutama di daerah sekitar Krakatau, saya kira itu sangat luas sekali ya. Dan kemudian jadi persoalan itu bagaimana nanti rentang kendalinya dan bagaimana pengelolaannya. Jadi kalau misalnya memang itu menjadi mandatori dan kemudian memang ada kesulitan, tentunya yang jadi perhatian itu adalah bagaimana nih di pengelolaan luas wilayahnya. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya nanti dibagi per ini ya, per lokasi, per segmen yang lebih kecil. Saya kira tidak masalah ya. Nah kemudian berkaitan dengan pengelolaan itu sendiri, kalau yang namanya geopark itu adalah lintas geografis dan lintas administratif ya. Jadi bisa jadi kalau dia itu nanti ada berada di Tanggamus, kemudian termasuk dia berada di sebagian di daerah pesisir barat, bisa aja seperti itu. Ataupun di Waikambas juga sebagian nanti melintas ke sekitar daerah ke Bandar Lampungnya juga bisa seperti itu. Yang paling penting adalah pemetaan dulu, kemudian paling penting punya potensinya, dan bagaimana memulai tentunya dari data dasar dulu. Data dasar itu bisa diambil dari data informasi hasil penelitian, nanti bisa datang ke kampus-kampus, ataupun dari beberapa hasil survei atau penelitian di lapangan, kemudian setelah itu nanti dirumuskan, biasanya dalam satu bentuk dokumen, sebutnya adalah dossier. Dan di dalam dossier itu sendiri adalah dokumen standar ya, yang untuk pengelompokan di dalamnya sudah ada semuanya. Dan kemudian harus bergabung dengan institusi tentunya ya, institusi pendidikan. Jadi untuk memiliki kekuatan kelembagaan. Nah kemudian nanti bisa diusulkan oleh pemerintah daerah untuk segera didorong menjadi geopark nasional. Jadi belakangnya seperti itu sih kurang lebih.
Nah, kalau misalnya potensi, saya kira juga potensi banyak sekali ya. Nah, kalau misalnya yang tadi seperti Mas B tadi jelaskan juga potensinya sangat besar sekali, ya tugas kita nih nanti teman-teman semuanya yang ada di Lampung untuk segera untuk melakukan mapping ya, atau melakukan survei pemetaan lokasi yang menarik seperti apa. Saya kira itu ya, bisa aja sih sebenarnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kang Denny. Mudah-mudahan Pak Ridwan puas dengan jawabannya Kang Denny ya. Ya. Kayaknya kalau Sama, soal geowisata dan lain-lainnya udah inilah ya makanan sehari-hari kayak untuk Kang Denny mah ya. Betul. Oke, next. Ini ada pertanyaan dari Tribuners nih untuk Mas Bey. Ya, ya. Mas Bey, untuk potensi wisata tadi, beberapa potensi wisata tadi, selain tadi ada 7 safety code-nya, apakah ada faktor pendukung lain agar suatu destinasi wisata bisa cepat berkembang dan dikenal halayak ramai atau halayak luas? Monggo silakan Mas Bey. Ya, terima kasih pertanyaannya, Kang. Jadi yang pertama itu dikembalikan dulu nih sama kesadaran masyarakat. Ya. Penting juga masyarakat menyadari bahwa ada potensi atau ada daya tarik yang bisa diunggulkan menjadi sebuah destinasi. Nah, sehingga setelah disadari menjadi bagian daripada ruang lingkup yang ada di wilayah kita, kita sudah kenal potensinya. Yep. Baru kemudian nih pelan-pelan nih mulailah membuka diri nih, gitu kan. Juga harus ada dukungan juga dari Dinas Pariwisata atau Pemda setempat gitu. Oke. Mesti ada perhatian-perhatian tertentu lah untuk beberapa daerah yang itu akan maju atau berkembang gitu loh. Nah, umumnya kalau di beberapa desa gitu kan udah ada tuh terbentuk potensinya tuh, udah ada Pokdarwis biasanya, kelompok sadar wisata. Oh, Pokdarwis ya, bukan Pokdarwis. Pokati ya. Kalau Pokati beda itu Pokdarwis. Iya. Biasanya dihimpun sama kawan-kawan Karang Taruna tuh. Nah, kalau di beberapa desa itu ada misalnya kita sebut, misalnya kita contoh ada desa di perbatasan Kota Bandar Lampung dan Pesawaran. Lebih ya. dekat nih di sini nih, nama desanya Talang Mulia. Oke, ya. Di desa Talang Mulia itu udah di branding tuh desa wisata. Desa wisata. Gitu loh. Artinya desa dan warganya ini sudah mulai terbuka, mulai aware gitu kan. Iya. Pemangku kepentingan di daerah juga sudah mulai mencoba mendorong nih gitu kan. Apa-apa aja yang menjadi potensi di wilayah itu, kemudian ekonomi kreatif apa yang bisa dibangun sehingga bisa menciptakan mata pencaharian, menambah penghasilan seperti itu. Nah, mengundang wisatawan akhirnya untuk hadir gitu. Untuk berwisata ke situ ya, Kang. Wisata ke Talang Mulia. Ini menarik nih, Kang. Kalau ini sih pertanyaan dari saya sendiri, Kang. Iya. Jadi di seri yang kedua, kalau nggak salah kedua apa ketiga kemarin ya, Creative Tourism ini kita seri yang ketiga ya. Oke, seri yang kedua kemarin itu kita sempat bahas yang namanya potensi desa wisata. Iya. Dan ternyata desa wisata di Lampung ini lumayan banyak nih, Kang. Banyak ya, kan? banget. Nah, ini sih untuk Kang Denny sama Mas Bey nih. Ya. Ya boleh. Ini mah khusus dari saya pertanyaan, saya mah orangnya agak penasaran ya. Jadi seberapa pentingkah faktor dari desa wisata untuk perkembangan potensi wisata di sebuah provinsi atau sebuah tempat gitu? Monggo silakan. Kang Denny dulu. Mau Kang Denny dulu atau Mas Bey dulu, monggo. Kang Denny aja dulu ya. Oke, Kang Denny. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Tentang apa desa wisata ya, potensinya apa ya kira-kira? Gitu ya. Saya kira gini aja ya, karena setiap desa itu punya potensi ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan kegiatan geowisata, tentunya yang dibutuhkan adalah kelembagaan. Nah, kelembagaan tadi sudah sebutkan ada Pokdarwis, ada Kompepar, ada juga yang kelembagaan-kelembagaan yang digerakkan oleh desa ya, seperti melalui BUMDes juga ada. Dan saya kira itu yang paling penting itu adalah saat ini adalah bagaimana caranya bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi adalah pengembangan untuk ini ya, untuk interpretasinya atau yang kira-kira bisa layak jualnya apa. Nah, kalau kita tadi sudah bicara tentang ini ya, segmen tentang wisata minat khusus ya. Dan saya kira juga di segmen seperti ini lagi didorong-dorong oleh pemerintah karena berkaitan tentang COVID-19 juga bahwa mass tourism sangat banyak dihindari saat ini. Dan kalau kita bicara tentang kegiatan wisata minat khusus, tentunya dengan jumlah sedikit tetapi potensinya sangat besar.
dan bisa dikendalikan dalam ruang lingkup yang bisa dikendalikan ya. Jadi sesuai dengan protokol tentunya. Nah, jadi kalau misal kembali lagi ke kira-kira desa wisata apa yang bisa dikembangkan, itu lebih ke mikro ya, artinya ke lokasi yang lebih kecil lagi, dan kemudian juga contohnya kalau misalnya yang di daerah-daerah seperti kami di Jawa Barat ya, ada namanya adalah daerah kawasan Bendakar Padalarang, dan itu menarik ya, karena itu masuk dalam satu pengelolaan 2 desa, ya pengelolaan 2 desa, jadi bisa diakses dari desa A, ya, kemudian satu lagi dari desa B. Nah kemudian jadi persoalan itu masing-masing desa itu pada saat pengelolaan itu belum berembuk. Bagaimana caranya supaya orang bisa masuk sana, apakah bayar 1 kali atau 2 kali. Nah, kemudian akhirnya sudah berembuk, karena kan masyarakat juga ketika datang ke tempat lokasi seperti itu tidak mau bayar 2 kali. Masuk sini kok harus bayar lagi sebelah sana. Nah, saya kira itu ya, di kelembagaan juga penting sekali. Kemudian potensinya juga kalau memang sudah punya potensi, tinggal diasah, kemudian diisi interpretasinya. Nah, kemudian berkaca juga dengan potensi yang ada di Gua Pindul ya, ini juga cerita bahwa berkaitan tentang pengelolaan di desa wisata yang dikelola oleh masyarakat umum, tentunya tidak melalui kelembagaan. Kalau misalnya si objek wisatanya atau destinasi wisata cuma satu-satunya ada di sana, yaitu di Gua Pindul. Kemudian karena si aksesnya banyak yang melalui beberapa desa, jadi setiap desa mereka berlomba untuk jualan. Nah, yang terjadi itu yang tadinya adalah untuk wisata minat khusus menggunakan ban mengalir masuk ke dalam gua di daerah Gua Pindul. Tapi begitu banyaknya penjualan, akhirnya tidak dikendalikan, banyak sekali pengunjung. Nah, akhirnya yang namanya bukan Gua Pindul lagi, Gua Cendol namanya. Saking banyaknya orang berebutan masuk ke gua. Saya kira itu ya, berarti kan dari kelembagaan juga mesti penting juga. Kemudian kalau potensi, saya kira juga potensi pasti banyak ya di teman-teman di desa-desa dalam pengelolaan itunya aja. Sama penentuan daya dukung ya, itu juga penting. Karena kalau misalnya ada juga desa-desa di daerah sekitar Jawa Barat Selatan, mereka punya potensi luar biasa ya, seperti memiliki gua-gua kars ya. Nah, mereka kalau saya berpikir untuk dibuka seluas-luasnya mungkin akan hancur dalam waktu mingguan ya. Wow. Nah, saya kira itu juga harus ada pendampingan ya dari teman-teman yang entah itu dari teman-teman dari asosiasi atau teman-teman dari pelaku-pelaku lembaga masyarakat yang mengerti tentang itu, saya kira didampingi. Nah, kalau bisa tentang potensi, saya kira banyak sih potensi. Tinggal bagaimana nih mereka memperlakukannya, itu aja sih. Itu kan, terima kasih. Oke, siap. Nuhun Kang. Oke, Mas B, monggo. Ya, aku nambahin aja udah banyak nih di siap. Bonusnya kan Mas B. Iya, izin Kang. Ya, kalau aku sih pertama ya, kalau bicaranya adalah faktor, yang pertama adalah bagaimana mendorong peningkatan sumber dayanya dulu. Oke. Nah, bicara soal pengembangan destinasi, desa wisata yang akan dibangun kalau nggak punya sumbernya, nggak punya sumber daya manusianya yang untuk ditingkatkan, jadi nggak ada nanti nih yang bakal mengelola nih, gitu kan. Lalu yang kedua adalah bagaimana bisa mendorong sarana dan prasarana, gitu lah. Jadi fasilitasnya disiapkan, diperhatikan mana yang itu layak dikelola, mana yang perlu didorong, mana yang perlu dibangun secara swadaya. Lalu yang ketiga adalah dukungan pemangku kepentingan. Jadi kalau sudah ada inisiasi dari warga, kemudian potensi ada, sepertinya ini ada proyeksi bisa dikelola dan bisa menjadi penghasilan PAD di daerah, keterlibatan pemerintah adalah membantu mendorong menciptakan regulasi, gitu kan. Jadi diberikanlah kemudahan-kemudahan sehingga untuk pencapaian desa wisata itu sendiri yang menjadi tujuan dari pariwisata bisa sinergi, begitulah kurang lebih. Nah, itu sedikit nambahin aja. Oke, terima kasih Mas Bey. Ya. Kang Denny, nggak kerasa kita sudah hampir 1,5 jam bersama di sini di Exploring Experiential Tourism of Lampung. Tadi sudah banyak banget materi yang disampaikan baik dari Mas Bey ataupun juga dari Kang Denny. Materi-materinya cukup menarik banget, Tribuners semua di rumah ya. Tadi di awal kita diajak berwisata, berfantasi ria dengan seolah-olah kita berwisata virtual, diajak muter-muter sama Kang Denny. Terus juga disambut lagi sama Mas Bey yang memaparkan beberapa potensi wisata alam yang lebih apa tadi? Wisata petualangan. Wah, ini seru banget. Sebelum kita undur diri nih, Kang Denny, Mas Bey,
Mungkin saya minta closing statementnya yang awal dari Kang Denny dulu deh, monggo. Ya, siap. Terima kasih. Siap. Izin ya teman-teman ya. Baik, saya sedikit menambahkan aja bahwa sebenarnya potensi itu besar sekali ya. Sangat besar sekali. Semuanya jadi persoalan itu adalah teman-teman saat ini selalu melihat dari posisi yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya melihat dari sisi yang pas ya, kemudian juga dengan menggunakan tools, kemudian dengan pengetahuan yang pas, saya kira banyak sekali bisa kita gali ya. Dan kemudian kalau temanya adalah tentang wisata minat khusus, tentunya juga potensinya sangat besar sekali kalau untuk di Lampung. Jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sudah biasa sudah banyak dilaksanakan saat ini, tetapi juga banyak hal yang bisa kira-kira diangkat dan dibuka lagi. Ya artinya kata kuncinya adalah kreativitas ya, kreativitas. Kemudian juga melihat dari segmen market saat ini juga kadang-kadang suka begini ya kalau kita melihat segmen market, bahwa apakah nanti bisa dijual atau tidak. Saya kira bukan persoalan di titik itu ya, tapi juga adalah bagaimana caranya mengemas ya, kemudian setelah itu punya nilai kreativitas tinggi. Bahkan saat ini kan yang namanya destinasi wisata itu bukan dibuat oleh suatu lembaga atau pemerintah, bahkan dibikin oleh para Instagramable ya. Gara-gara foto keren di sini, semua orang datang semua ke sana. Saya kira sekarang sudah bergeser ya yang namanya segmen pariwisata di Indonesia. Tentunya tidak bisa mengikuti dari yang sudah ada. Ini musik kreativitas harus dirubah segera. Lalu seperti itu ya teman-teman. Kang Mas Bey, Kang Ugi, terima kasih. Terima kasih Kang Denny. Nah, kalau dari Mas Bey, silakan Mas Bey. Dengan tema kreatif tourism ini, kalau kita coba mendorong bagaimana pariwisata di Indonesia, terutama pariwisata petualangan khusus minat khusus, itu mencoba bagaimana rekan-rekan generasi muda yang sekarang itu generasi milenial, yang sebelumnya adalah sebagai penikmat gitu ya, sebagai pendatang penikmat wisata, mulai pelan-pelan terlibat sebagai duta gitu kan, menyampaikan edukasi-edukasi, informasi-informasi yang baik gitu kan, nggak cuma sekedar menikmati wisata kemudian meninggalkan kesan-kesan yang negatif. Jadilah penikmat wisata atau pelaku wisata yang kreatif, yang juga bertanggung jawab dan cerdas. Terima kasih. Siap, terima kasih Kang Denny, terima kasih Kang Denny. Mas Bey, terima kasih juga untuk terima kasih rekan-rekan semua. Mas Bey. UpGI ya, terus juga ada JNE, kalau mau kirim-kirim barang Tribuners jangan lupa bisa menggunakan JNE. Terus juga acara ini inspired by Coca-Cola Amatil. Ya, terima kasih buat para pendukung acara ini semua, ada UBL, ITERA, Visip Unila, terus juga ada Dinas Pariwisata Lampung, dan juga dua narasumber kita yang ganteng-ganteng dan materinya ciamik banget hari ini. Terima kasih Kang Denny Sugandi dan terima juga kasih Kang Denny dari Arista. Ya, terima kasih mantap. semua buat Tribuners. Sampai ketemu lagi Tribuners. di Creative Tourism seri berikutnya. Saya Ugi undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.